Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sedang jamaah yang kami muliakan, dan pada pertemuan kali ini kita akan sampaikan Islam itu asing. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Innad dina bada'a ghariba. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan gharib. Wa sayaudu ghariba kama bada'a. Dan Islam akan kembali asing sebagaimana saat datangnya Islam. Fatubul ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Hadis ini juga riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, fatubul ghuraba yaslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Berbahagialah orang-orang yang asing itu. Orang-orang yang asing adalah orang-orang yang menjaga sunnahku pada saat sunnah ini dirusak oleh orang-orang yang setelahku. Saudara-saudara, para jamaah yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasul 14 abad lebih terlihat sangat sesuai dengan kondisi dan kehidupan umat Islam hari ini. Yang pertama, Islam itu dipandang asing. Islam berkenalan dengan Rasulullah SAW lewat wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul dinobatkan, Nabi Muhammad dinobatkan sebagai Rasul. Kemudian Islam berkenalan dengan Khadijah. Lalu Islam berkenalan dengan seorang pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Hari-hari yang dilalui sangat payah orang mengenal Islam. Orang takut dengan Islam. Akhirnya juga Islam berkenalan dengan masyarakat kelas bawah. Sementara penguasa jahiliyah pada waktu itu sangat anti, sangat tidak percaya dengan Islam dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi namun kebenaran senantiasa berpihak kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, dan setelah futuh Makkah, kekuasaan yang ada di kerajaan Arab sebelumnya berada di tangan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat selanjutnya, bahwa Islam itu pun berjalan dari tahun ke tahun, sampailah Islam ke negeri kita yang bahagia. Sampailah Islam ke Aceh. Sampai Islam ke Aceh, Islam bersahabat dengan para penguasa negeri. Islam bertemu, berjumpa, diterima dan diamalkan oleh para sultan, oleh Raja Aceh. Sehingga di Aceh terkenal dengan sebuah semboyan, adat bak Potomuruhum, hukum bak Syah Kuala, kanun bak Putrofang, resam bak Laksamana. Hukum bak Syah Kuala artinya semua hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum yang sesuai dengan apa yang difatwakan, apa yang disampaikan oleh para ulama, yang disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Maka dalam sejarah Aceh kita lihat, tatkala memberikan hukuman rajam, hukuman cambuk kepada anak Sultan Iskandar Muda, Murah Pupuk, beliau mengatakan, karena pada malam hari beliau dibisikkan, Sultan punya kekuatan, punya kekuasaan, dan besok bisa dihadang pelaksanaan hukum ini. Sultan Iskandar Muda menjawab, menyogadah anu najrat, menyogadah adat patamita. Artinya hukum itu dijunjung tinggi, syariat itu ditegakkan. Tapi hari ini kita lihat bagaimana Islam itu mundur, bergeser sedikit demi sedikit. Dulu kira-kira tahun 70-an saya sekolah di MSN. Itu nama sekolah Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri, MTS AIN. Kalau sekolah Main, Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri. Belakangan apa yang terjadi? Agama Islamnya dihapus. Tinggal Madrasah Sanawiyah Negeri. Mannya agama Islamnya dihapus, yang tinggal Madrasah Aliyah Negeri. Jadi sedikit demi sedikit terjadi pergeseran nama. Ya, akhirnya juga terjadi pergeseran nilai. Sehingga pada waktu itu orang-orang yang sekolah di sekolah agama itu identik dengan berzikir,
menjadi imam, pimpin sama dia dan sebagainya. Sementara orang-orang yang sekolah di sekolah umum itu identik dengan kekuasaan, identik dengan jabatan, identik dengan kemewahan, identik dengan mobil dinas. Maka pada waktu itu terlihat minat orang kepada agama semakin berkurang. Tahun 70-an itu sekolah-sekolah agama 70% pendidikan agama, 30% pendidikan umum. Belakangan terbalik, 30% pendidikan agama, 70% pendidikan umum. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini, terjadi sebuah pergeseran nilai. Sehingga pada waktu itu sekolah agama tidak lagi diminati. Padahal pada awalnya turunan dari syariat Islam yang berlaku di Aceh. Sekolah agama banyak peminatnya. Dayah-dayah bermunculan di mana-mana. Sehingga lahirlah ulama-ulama yang disegani oleh rakyatnya, disegani oleh pengikutnya, dan ditakuti oleh para penjajah. Jadi yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, terjadi sebuah pergeseran nilai dalam kehidupan di mana minat orang belajar agama itu sangat minim, sangat sedikit. Padahal hendaknya kita jadikan sebuah prinsip seharusnya. Barang siapa yang mencari agama, itu dipastikan oleh Allah akan memberikan kehidupan dunia. Tapi barang siapa yang mencari kehidupan dunia, belum tentu Allah memberikan kehidupan akhirat. Banyak orang yang mencari kehidupan dunia, mewah di dunia, tapi di akhirat dia belum tentu berjaya. Tapi banyak orang yang hari ini mencari agama, mencari kebenaran, mencari Islam, tapi Allah cukupkan kehidupan untuk kehidupan dunia. Maka oleh karenanya, kondisi yang seperti ini yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasul, Islam itu muncul dalam keadaan asing, kembali juga dalam keadaan asing. Kemudian Rasul mengingatkan, fatubu lil quraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Siapa orang yang asing itu? Orang yang senantiasa menjaga kebenaran, orang yang senantiasa mempelajari kebenaran, orang yang senantiasa menyampaikan kebenaran, orang yang senantiasa mengamalkan kebenaran. Di dalam kehidupan keseharian, dia senantiasa berada dalam kebenaran. Dia tetap berpegang teguh pada kebenaran, walaupun dia dibenci, walaupun dia dijauhi. Karena itulah yang diingatkan oleh Rasulullah. Orang akan selamat. Siapa yang selamat itu? Orang yang menjaga agamaku, orang yang menjaga warisanku pada saat orang telah meninggalkannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.